Di awal film memperlihatkan sekelompok wanita dewasa sedang mengarungi arung jeram bersama. Salah satu dari mereka ada yang didorong hingga jatuh ke sungai oleh temannya sendiri. Paul yang merupakan suami dari Sarah, ia mencoba menolong Juno untuk mencapai ke tepian sungai. Lalu Paul dan anaknya yang bernama Jesse serta Sarah pamit pulang lebih dulu. Dalam perjalanan, Sarah sempat membicarakan rencana perayaan ulang tahun Jesse sebelum ia menanyakan kondisi suaminya yang nampak murung. Dikarenakan meleng, tiba-tiba mobil Paul menghantam mobil lain hingga menewaskan dirinya serta anaknya. Sarah tersadar dan ia berada di rumah sakit. Kejadian aneh pun mulai terjadi, hal itu membuat Sarah berlari ketakutan. 1 tahun berlalu, kecelakaan waktu itu masih menjadi trauma tersendiri bagi Sarah. Sarah dan Beth serta yang lainnya merencanakan suatu pertemuan yang dikhususkan untuk menghibur Sarah. Dan gagasan itu direncanakan oleh Juno. Semuanya berkumpul, nampak reuni teman lama yang jarang bertemu. Mereka nampak senang, ditambah Sam akan mendapat gelar dokter bedah dalam waktu tidak lama lagi. Dalam perkumpulan itu ada seorang wanita tomboy yang bernama Holly dan ia adalah teman dari Juno. Pada malam harinya, dari perbincangan Holly dan Sam, mereka ini berniat akan menjelajahi sebuah gua. Seperti mengadakan pesta, mereka semua nampak bahagia. Saat sedang tidur, Sarah terbangun karena mimpi buruk. Dan pagi pun tiba, semua orang bersiap-siap untuk bersenang-senang menjelajahi gua Boreham. I've never been lost in my life. Marvelous. Sesampainya di tempat, mereka harus berjalan kaki untuk sampai ke gua. Sambil berjalan, Juno memberitahukan aturan yang harus ditaati dan hal-hal yang lainnya. Mereka pun sampai dan satu persatu dari mereka menuruni lubang gua yang cukup dalam. Sarah sempat dikagetkan dengan kelelawar yang keluar dari lubang kecil yang menjadi akses utama untuk masuk ke dalam perut gua. Setelah masuk, mereka terpukau karena rupanya di dalamnya cukup luas. Sarah yang mendengar ada suara tertawa anak kecil, ia mencoba mencari tahu sumber suara itu. Lalu semua beristirahat untuk makan sebelum lanjut menelusuri gua lebih dalam. Juno yang merasa bersalah meminta maaf kepada Sarah karena tidak sempat menjenguknya waktu itu. Dan mereka pun melanjutkan lagi menjelajahi gua yang belum pernah mereka masuki tanpa buku panduan gua itu. Saat giliran Sarah, ia tersangkut dan mengalami serangan panik di dalam lubang yang sempit. Beth mencoba menenangkan Sarah dan menolongnya. Tiba-tiba ada sebuah getaran lalu lubang itu mulai tertutup batu. Mereka mulai panik, ditambah gua itu bukan gua Boreham melainkan gua baru yang belum dijamah. Serta tadinya Juno ingin memeriksa gua itu bersama teman-temannya, akan tetapi sekarang mereka benar-benar terjebak. Karena tak ada pilihan, mereka harus mencari jalan keluar yang lain. Dan kini ada jurang yang curam yang harus dilewati. Rebecca mencoba membuat akses jalan untuk teman-temannya dan ia sempat dibuat kaget karena ada bekas pengait yang tertancap. Berarti mereka bukan satu-satunya orang yang pernah ke sana. Hal itu juga disadari oleh Juno yang hampir terjatuh karena mencoba membawa peralatannya kembali. Karena kejadian itu membuat tangan Rebecca terluka. Diperkirakan pengait tadi berusia 100 tahun yang dimana tidak digunakan lagi pada zaman sekarang. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah lukisan pada dinding gua. Holly yang gegabah, ia tergesa-gesa saat menemukan seperti sinar matahari, hal itu membuatnya terjatuh ke dalam sebuah lubang. Holly mengalami patah tulang kaki, beruntung Sam bisa memberikan pertolongan pertama kepada dirinya. Sarah yang mendengar suara tertawa yang sama dengan waktu itu, ia mengeceknya dan dibuat kaget dengan temuan sosok seperti manusia tanpa busana. Teman-temannya tidak mempercayai apa yang telah dilihat Sarah dan mereka rasa ia hanya berhalusinasi. Rupanya sinar matahari yang dilihat Holly adalah fosfor batu dan bukan sinar matahari. Hingga mereka tiba di suatu tempat yang banyak berserakan tulang belulang. Kepanikan terjadi lagi ditambah dengan kehadiran sosok makhluk aneh. Makhluk itu menyerang Holly yang terluka dan yang lainnya berlari menyelamatkan diri.
Juno yang mencoba menyelamatkan Holly berhasil membunuh satu monster dan tanpa disengaja ia menusuk Beth. Sarah yang terpisah dari teman-temannya, ia harus menyaksikan Holly yang disantap oleh para monster. Sementara itu, Rebecca dan Sam berhadapan dengan si monster yang rupanya si monster tidak bisa melihat. Juno terus berteriak mencari teman-temannya dan ia menemukan tanda yang mungkin dibuat oleh orang sebelum mereka, dan ia pun berpapasan dengan si monster. Di sisi lain, Sarah mencoba membuat obor. Rebecca dan Sam kembali berhadapan dengan si monster, beruntung Juno datang dan membunuhnya. Juno memberitahukan bahwa Holly dan Beth telah tewas, serta ada sebuah petunjuk yang mungkin akan membawa mereka ke jalan keluar. Saat Sarah akan pergi, ia dikejutkan oleh Beth yang masih hidup. Beth memberitahukan bahwa Juno lah yang membuatnya terluka dan jangan mempercayai Juno. Di sini terungkap fakta bahwa Juno menjalin hubungan dengan Paul, suami Sarah. Beth mengetahuinya tetapi ia tetap bungkam. Untuk ketenangan, Beth meminta diakhiri hidupnya. Setelah melakukan itu, Sarah diserang si monster dan ia harus berjuang untuk mengalahkannya. Kini giliran Juno dan yang lainnya. Sam dan Rebecca tewas namun Juno berhasil selamat. Juno bertemu Sarah yang nampak marah kepadanya. I die. Mereka berdua melanjutkan pencariannya hingga kembali bertemu 3 monster. Sarah berhasil membunuh 1 monster sementara Juno membunuh 2 monster. Setelah itu, Sarah menunjukkan kalung Juno pemberian dari suaminya. Saat para monster datang, tanpa diduga Sarah mencederai Juno dan ia meninggalkannya. Sarah terperosok ke dalam lubang dan ia menemukan jalan keluar. Dengan penuh rasa takut, sedih, pokoknya campur aduk, ia langsung tancap gas dan pergi dari sana. Rupa-rupanya itu hanya mimpi dan kenyataannya Sarah masih berada di dalam gua. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.